Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wa qala Allahu min ayati ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan beserta pengurus Mushola Riyadul Husna, dan juga yang saya hormati jamaah sholat subuh yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita baru saja diberikan satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memenuhi panggilan Allah, menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan sholatnya baru saja kita kerjakan bukan hanya sekedar untuk memenuhi panggilan Allah di dalam menunaikan daripada perintah-perintahnya, tetapi juga memberikan satu kebaikan bagi kita, diberikannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengisi daripada pundi-pundi amal ibadah kita untuk kelak berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah wabil khusus akan diberikan kepada kita, diberikan kepada seluruh keluarga kita, dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat yang memang syafaat ini amat kita butuhkan, amat kita perlukan ketika kita saat itu ingin mendapatkan kebaikan bukan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga perlindungan dan sawaban dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam merupakan agama yang memberikan satu kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sesuatu ibadah dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan sedikit merenungkan dan juga menyampaikan tentang betapa pentingnya sebuah nilai silaturahmi di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasul. Kenapa saya ungkapkan bahwa Islam menyempurnakan suatu ibadah dengan secara sempurna? Sebagai contoh, kita baru saja melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dan juga tradisi yang baik di masyarakat kita di dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Maka ada agenda-agenda yang dilakukan oleh umat Islam untuk menghadapi dan juga menyempurnakan. Yang pertama, kadang-kadang kita melaksanakan kegiatan penutupan pengajian. Ini biasanya ibu-ibu rajin banget menutup pengajian. Karena pengajiannya ada 6, berarti 6 kali nutup pengajian. Jadi lumayan ya. 6 kali nasi boh. Kemudian kenapa pengajian ditutup? Supaya fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak lagi diganggu, tidak lagi diremehkan dengan kegiatan-kegiatan dunia yang bisa mengganggu daripada konsentrasi ibadah kita. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Setelah selesai kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka kita akhiri ibadah kita dengan sholat Idul Fitri. Apakah sampai di situ rutinitas ibadah kita? Ternyata tidak. Supaya mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
dan juga ibadah kita mendapat kesempurnaan di hadapan Allah, maka ada satu kebiasaan kewajiban di masyarakat kita, yaitu mengadakan halal bihalal atau silaturahmi. Makanya yang hadir pagi hari ini pasti sudah melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal, meskipun pemerintah melarang untuk pulang kampung. Ya ternyata kita memang tidak punya kampung ya, karena tata kampung ada 02 semuanya. Inilah satu rutinitas yang antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita perlu silaturahmi dan membangun halal bihalal? Sebenarnya baru hanya orang Indonesia yang melaksanakan halal bihalal. Di negara-negara lain, bahkan Arab sendiri, tidak ada yang namanya halal bihalal, meskipun istilah halal bihalal itu adalah berasal dari bahasa Arab. Halal lawannya haram. Jadi menghalalkan sesuatu kejahatan, menghalalkan sesuatu ketidakbaikan menjadi kesempurnaan. Makanya disebut dengan istilah halal bihalal. Ada yang mungkin halal bihalalnya di rumah mertua, ada. Mungkin ada yang halal bihalalnya mengumpulkan seluruh anggota keluarga, ada. Ada juga yang halal bihalalnya menghimpun dari beberapa keturunan dalam satu tempat, ada juga dilakukan seperti itu. Bahkan halal bihalal ini sudah menjadi kebiasaan yang sangat lumrah bagi umat Islam, yang merupakan penerus daripada apa yang dicetuskan oleh leluhur kita, yaitu para alim ulama. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak diungkap tentang keuntungan atau hikmah bagi orang yang sering silaturahmi. Terlebih-lebih silaturahminya adalah ketika selesai melaksanakan Idul Fitri. Kata Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa tuqimus sholat, kemudian kamu melaksanakan sholat perintah Allah. Wa tuqimus zakat, dan kamu melaksanakan zakat sebagai kewajiban kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yasir rahim, maka kamu menyambung silaturahmi. Allah menggambarkan suatu kehebatan, kedahsyatan dari sebuah perintah untuk silaturahmi. Pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Kenapa? Ada orang yang menyembah Allah tetapi ada yang juga menyekutukan. Kenapa? Sembahannya tidak 100%. Sembahannya tidak bertawaduk kepada Allah. Masih ada sembahan lain selain Allah ketika dia menghadapi suatu masalah. Kemudian Allah perintahkan untuk sholat, wabil khusus sholat 5 waktu, kemudian berzakat. Maka yang keempat, Allah perintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Ini kan luar biasa. Sampai-sampai Allah menggambarkan satu perintah, menderetkan suatu perintah yang sangat amat dahsyat. Ketika kewajiban kita kepada Allah untuk menyembahnya, melaksanakan sholat dan juga zakat, maka Allah juga ingin perintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata silaturahmi ini berasal dari antara silah dan rahim. Silah itu adalah menghimpun. Silah itu artinya menggabung. Silah itu artinya mengikat sesuatu yang berserakan. Sedangkan rahim sendiri banyak diterjemahkan dalam kitab itu ada sesuatu yang mengandung kepada ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Bahkan rahim itu juga ditafsirkan dengan seorang wanita yang lebih diarahkan kepada kekeluargaan. Maka banyak para ahli ulama menafsirkan kata silaturahim ini adalah menggabungkan sesuatu ibadah yang baik, menyambung suatu kegiatan yang baik untuk memberikan satu kebaikan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Kalau kita lihat dengan semakin kemajuan zaman, kita diuji tentang nilai silaturahim ini.
sibukkan dengan kesibukan dunia. Bahkan kalau bagi para orang-orang yang memenuhi satu jabatan tertentu di dalam suatu pemerintahan atau dalam organisasi sebagainya, kadang-kadang sulit untuk bertemu. Jangankan bertemu dengan tetangga, kerabat, famili, untuk bertemu istri saja kadang-kadang susah. Kalau kita bosan, ya, ketemu sunnah mulu, ya, orang-orang susah. Temu anak susah. Kita masih beruntung, masih bersyukur nih. Masih bersyukur, masih dipertemukan setiap hari dengan keluarga kita. Bahkan ada juga orang yang karena kondisi tertentu bahkan sampai harus berpisah. Kenapa? Karena melakukan jabatan di luar negeri. Kalau dia mengumpulkan diri baik, mana lagi? Jadi masih bersyukur, beruntung diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghimpun. Nah, inilah satu gambaran Islam memberikan satu penguatan bahkan sampai untuk bagaimana kita melakukan hubungan sosial. Juga Islam memberikan satu penguatan yang salah satu di antaranya silaturahmi. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan yang pertama yang dapat diperoleh bagi orang yang sering silaturahmi adalah, kata Rasulullah, jelas ini sering kita dengar, bahwa hadis ini sangat familiar. Yang namanya hadis ini juga sudah dikenal oleh masyarakat kita. Orang yang sering silaturahmi adalah akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang kedua, dipanjangkan umur fi asyarihi. Jadi kalau kita senang melaksanakan silaturahmi, senang melakukan hubungan kekerabatan, maka janji Allah adalah kita diberikannya panjang umur dan juga diberikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, malam hari ini siang hari ini kita silaturahmi, yang sudah ada rezeki dari Allah. Ada yang berupa kopi, ya, ada yang berupa minuman air teh. Makanannya belum sampai jam 7 lewat 15. Ada lagi buat dulu. Rizki adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita salah tafsir di dalam menggapai rizki ini. Meskipun rizki itu sudah Allah tentukan, setiap manusia yang lahir di dunia ini sudah Allah berikan rizkinya, sudah Allah takar rizkinya, tapi banyak kita tidak bisa menggapai ikhtiar untuk mendapatkan rizki itu. Bahkan Allah dan juga Rasul menggambarkan bagaimana manusia untuk menggapai rezeki itu. Apa katanya? Lihat seekor burung. Lihatlah seekor burung, di mana mereka dengan perut yang kosong di pagi hari, mereka terbang ke sana ke sini, mereka hinggap ke dalam satu gunung lain, dan mereka pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Itu sampai diungkapkan seperti itu. Artinya apa? Orang kalau ingin menggapai rezeki ada ikhtiar. Jadi janganlah berarti saya mau mendingan salaman pasti rezeki datang emang. Ya. Salaman ke RT karena hadisnya ada rezeki. Ya ada rezeki, kopi pasti dikasih. Lah kalau 16 rumah minum kopi, ngecek kok bisa ya. Jadi Allah menggambarkan tentang bagaimana burung itu pagi hari kosong, dia berkeliling untuk ketemu gunungan, lalu dia mencari makanan-makanan, pulang sore hari dalam badan kenyang. Apa? Manusia itu wajib berikhtiar. Nanti Allah berikan satu ikhtiar itu mengganti dengan rezekinya. Makanya tadi Pak RT doa. Doanya luar biasa. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid-din, gitu kan, wa'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan ilmi wa barik rizki. Masa minta rizki pada Allah, pagi-pagi udah minta rizki. Malaikat dengar menghajat kita, lalu dicatat bahwa kita sedang ikhtiar. Apa? Doa kita kepada Allah. Jadi artinya rizki ini adalah satu pemberian Allah, tapi memang harus diikhtiarkan, tapi dijamin orang yang silaturahmi akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jelas orang itu akan diberikan panjang umur. Makanya kita sering doa, ya, Allahumma tawil a'maruna, gitu kan ya.
tawil amaronanya harusnya kalimatnya disempurnakan dengan kalimat fi ta'atillah. Umur panjang tapi dimanfaatkan untuk taat ibadah. Umur panjang dimanfaatkan untuk amal soleh. Umur panjang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan. Banyak orang yang umur panjang tapi sholat jamaah di musola aja belum pernah. Sampai-sampai malaikat nanya itu kemana sih? Kemarin lagi panggilan bansos ada gitu. Tapi sungguh nongol pisan. Apa mungkin ajan daripada Umudin Rasuni kurang jelas gitu. Kalau kurang jelas nanti speaker tambah PRT 20 lagi pakai blok. Ya, jadi artinya apa? Kita mohon kepada Allah agar umur kita ini panjang, tapi panjangnya umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan mengakhirinya dengan acara silaturahmi Idul Fitri ini adalah berkaitan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, orang yang sering halal bihalal dan silaturahmi mengakhiri daripada bulan suci Ramadan, maka dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Surga itu memang idaman kita, bukan hanya Pak RT. Ya. Nikmatnya luar biasa. Jangankan kita di surga ya. Habis sholat begini dapat pahala dari Allah, tambah lagi taklim. Setelah itu minum kopi siap beliau bilangnya apa? Udah surga. Ngomong begitu kan? Baru seruduk dua kehidupan, masya Allah udah di surga. Itu kopi beliau. Udah kayak di surga, apalagi nanti diganti oleh Allah. Yang tidak langsung diseduh oleh istri kita, tidak langsung diseduh oleh, tapi siapa? Yang menghadirkan oleh para bidadari. Masya Allah. Cuma ibu-ibu mohon maaf, bidadari tampaknya tidak seperti ibu-ibu yang ada di samping. Maaf ya, karena kitab manapun tidak ditemukan. Masa bidadari mukanya berlipat-lipat gitu, nggak ada. Tapi yakin orang yang sering sholat subuh jamaah, nanti di sana ada yang namanya sebut permak wajah. Itu tugas malaikat. Jadi ibu-ibu yang sering sholat jamaah di musola, sering ngaji di musola, ayat po ataupun dari apa, nanti menjadi penghuni surga, tapi nanti di permak wajahnya oleh Allah Subhanahu. Kalau bidadari seperti wajah Sina, orang yang mau syahid doang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini, apa kata Rasulullah? Tidaklah ada satu perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW di dunia yang dosanya sudah diberikan Allah selama dia hidup di dunia, nanti juga akan diberikan Allah di akhirat nanti. Yaitu adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini ternyata kata Rasul, orang yang di dunianya sudah memutuskan silaturahmi, di dunia sudah dibalas dosanya oleh Allah, nanti di akhirat dibalas lagi. Nauzubillah. Makanya jangan ada istilah, wah cuma jangankan nanya sama dia, jangan silaturahmi, nggak mungkin. Dia minta maaf baru melayani kita. Jangan sampai seperti umat Islam, nggak boleh sampai seperti itu. Bahkan ada kalimat 7 turunan, mohon maafin dia, masya Allah. Ini baru 4 turunan, 1, 2, 3, ini baru 3 lagi. Karena hari begitu. Permasalahan sederhana, salahnya bukan karena apa, cuma karena diundang sedekah ada, jadi kesal. Akhirnya timbul apa? Mohon maafin, masya Allah. Jadi artinya orang yang memutuskan silaturahmi di dunia udah diberikan balasan oleh Allah, dan di akhirat nanti juga diberikan balasan, masya Allah. Nauzubillah. Makanya kata Rasul, man kana yu'minuna bil yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahim. Kalau kamu beriman kepada Allah dan beriman
beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kamu menghormati, berbuat baik dengan tetangga kamu. Dan kalau kamu mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kamu menyambung silaturahmi. Masya Allah. Kenapa Rasul katakan kata tetangga dengan silaturahmi? Karena yang paling dekat berhubungan adalah tetangga kita. Yang paling sering berkomunikasi tetangga kita. Yang sering kita repotkan adalah tetangga kita. Yang sering kita buat salah pasti juga tetangga kita. Makanya sebelum orang wajarijil qurba wajarijil tetangga yang jauh, maka bersilaturahmi, berarpu bil arpu, maafkanlah kamu dengan tetangga. Kita di ini luar biasa. Karena ada membangun solidaritas antara tetangga dengan pengajian keliling. Alhamdulillah itu. Ya, hadiah jalan, silaturahmi jalan, ya berkat juga alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Jadi keuntungan ya di dunia wal akhirat. Akhirat dunia dapat. Makanya ada PT ini suatu hal yang sangat baik yang perlu dilanjutkan. Jadi artinya kita diberikan satu kesempatan untuk membangun hubungan yang baik di antara kerabat kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Ya Rasul, aku ingin bertanya kepadamu wahai Rasul. Kata Rasul, bertanya apa? Aku ingin tahu wahai Rasulullah, apakah aku ini termasuk orang yang baik atau tidak? Tanya sahabat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Kalau seandainya engkau ingin dikatakan apakah sebagai orang yang baik atau mungkin sebagai orang yang tidak baik, maka tanyalah kepada tetangga kamu. Kenapa? Karena tetangga kita yang paling tahu tentang soal persoalan yang kita lakukan. Makanya kemarin di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berbagi bersama dan juga melakukan satu kebaikan di antara tetangga kita. Bahkan Rasul saking luar biasanya untuk menafsirkan daripada perintah ini. Apa kata Rasul? Kalau seandainya kamu membuat kuah makanan, maka perbanyaklah airnya agar tetangga kebaikan, tetangga kebagian. Makanya kita kembali kadang-kadang orang dibanyakin tetangga mak air mendapat ubi amu orang kali orang bisa, jangan nafsir begitu. Ya, maksud Rasul kita dapat, tetangga juga kita dapat gitu. Maksud memperbanyak daripada kuah ini artinya apa? Kebagian semuanya. Semakin banyak tetangga kebagian, semakin banyak tetangga mendapatkan daripada sedekah kita, semakin banyak sedekah yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Jadi artinya apa? Jadi artinya yang paling tahu persis adalah tetangga. Maka yang paling tahu tentang apakah kita orang baik atau tidak tetangga kita. Makanya sebelum kepada tetangga yang jauh di hari Idul Fitri, maka kita bermaaf-maafan silaturahmi dengan tetangga kita yang paling dekat. Yang paling utama dimulai dari ibda binafsi, yaitu keluarga kita sendiri. Istri harus minta maaf kepada suami dan juga suami harus minta maaf kepada istri. Ini ibu-ibu minta maaf sama suaminya. Udah. Lebaran hari Kamis, Sabtu udah ngomelin lagi. Ya melaki ngomong baik pada rumah. Bang ini kan Lebaran udah habis, sekarang mikir apa begitu ngomong. Masya Allah. Jangan sampai. Saya yakin kalau yang sering sholat subuh berjamaah tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena sering dengar taklim. Ya, sampai kesal pun ditahan. Ya. Sampai kesal lagi pun ditahan, tidak dikeluarin air tipes. Ya jangan sampai. Ini jangan sampai orang sama orang minta maaf, sama orang cium tangan, sama orang mau hapura sampai cium kaki, laki mau orang minta maaf. Balik ini. Padahal kan yang paling sering berhubungan dengan kita itu keluarga kita. Pasti dosanya banyak.
Dosa dari mulut, dosa dari perbuatan, bahkan retak hati aja Allah mah tahu. Kadang-kadang ngomongin laki gue berbeda sama laki yang lainnya. Orang-orang mah lakinya pas tanggal 25 Ramadan udah mikirin bagaimana cara cari untuk baju ya serta 35.000. Jadi ini yang baik laki gue benar-benar ya. Ngomong baik dalam hati kuasa itu. Laki gue dari dulu begitu baik. Entar gue mau dari dulu tahan gue rasain. Begitu ngomongnya. Orang boleh. Kalau ingin dapat pahala, ngomongin dalam hati keras-kerasin. Kerasin sama bang, mohon maaf. Kemarin gue mulai puasa 20 udah ngomongin abang baik. Ya karena mas saya dalam bulan suci Ramadan dan akhir Ramadan Fitri ini saya minta maaf. Lu ngomongin apa? Abang saya agak lagi goblok. Minta maaf. Insya Allah suami kita orang yang sabar. Ya, sabar ya. Jadi artinya yang kedua ini perbuatan yang ternyata bisa dibalas Allah di dunia daripada azabnya, bahkan nanti di akhirat masih ada catatan, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah qattu. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Masya Allah. Proses sampai begitu. Ya kita mengharapkan surga, kita mengharapkan kebaikan di akhirat nanti, kita mengharapkan satu kemuliaan di hadapan Allah dengan diberikan surga, tapi la yadkhulul jannah qattu. Allah tidak akan masukkan surga orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya dengan adanya akhir daripada bulan Ramadan dan awalnya dengan di bulan Syawal ini yang belum sempat untuk saling arfu bil arfu, maaf di antara kita kalau bahasa Al-Quran itu, maka mari sama-sama kita minta. Pemerintah melarang protokol kesehatan dan juga melarang pulang mudik, tapi banyak alat komunikasi yang bisa kita lakukan. Bisa dengan video call. Nenek kalau bisa video call ajari. Nih kalau minta maaf nenek yang di Jawa nih. Habis ini nenek TikTok, gitu ngomongnya. Ya. Jadi artinya yang pertama, orang yang membangun silaturahmi itu dipanjangkan umur dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kalau masalah rezeki biar Allah yang atur. Kita hanya ikhtiar. Karena rezeki mah kalau tidak akan ada yang namanya orang tukar rezekinya. Kata malaikat, Ben, mohon maaf, kemarin rezeki ente tukar sama Pak ya. Enggak ada. Orang ceritanya. Makanya kemarin lebaran kemarin anak saya diminta bawa nasi ke rumah saudara ya abang saya di Kampung Pandan. Kalau secara hubungan si Nisa lebih banyak hubungan sana karena masih barisan bibi. Kalau anak saya agak jauh karena cuma nganter. Kebiasaan di kita adalah kalau orang anak antar daripada rantang pasti pulangnya itu di amplopin. Pas pulangnya amplopin karena si Ayi mau motor, si Nisa monceng, maka dia amplopin 2 amplop. Si Nisa dapat, si Ayi dapat. Tapi pas dibuka gedean si Ayu. Si Ayu 50.000, si Nisa 20.000. Kesel si Nisa. Itu mencek gua begitu. Ini mencek gua, tapi yuk cuma ngantar doang, lu tuh bocah sih begitu. Ribut bukan namanya bocah. Ini cerita asli. Entah mungkin disuruh bagi amplopnya salah atau apa, ya gak tahu. Itu Rizky pun gak ketukar Nisa. Ribut baik bocah. Ya akhirnya saya bagi 2, sekarang 35.000 lagi. Padahal Rizky pun gak ketukar. Masya Allah, itu bocah gitu ya. Ya mungkin entah salah ngasih, entah salah apa, makanya nanti mah kalau bisa merekin. Masya Allah, anak saya cuma nganter gue jadi alhamdulillah. Yuk untuk bisa nganter dia, gocap lumayan. Jadi artinya rezeki akan diberikan Allah pada jauh. Yang baik bahkan dalam Al-Quran Surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
layak kasih. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, takwa di antara sholat subuh berjamaah, takwa artinya bangun silaturahmi, takwa berarti saling bermaaf-maafan, takwa berarti berinfak, maka kamu kata Allah diberikan jalan keluar dari sebuah urusan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal. Biar Allah yang akan mengurus rezeki kita, karena tidak ada orang yang rezekinya tertukar. Artinya Allah sudah menggarisbawahi setiap makhluk ciptaannya juga diberikan rezekinya, tapi bagaimana manusia itu menggapai ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, makanya usaha. Makanya yang sampai ada jamaah musola yang husna duduk di sini setiap hari. Ya Allah berikan saya rezeki dari mulai pertama kata ya 6 hari gitu ya, udah dapat belum terus ya. Jangan seperti itu ya, ada ikhtiar. Yang kedua, orang yang membangun silaturahmi adalah orang yang diberikan balasan berupa surganya Allah, dihindari daripada musibah ajab di dunia dan juga dihindari daripada musibah ajab akhirat, dan mereka mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ternyata salat subuh ini pun membangun silaturahmi. Nanti banyak kita bahas bab tentang keutamaan sholat jamaah. Kita bahas keutamaan bab sholat subuh. Kita bahas tentang bab bagaimana sholat sunat sebelum subuh yang sangat dahsyat. Jadi sholat qobliyah sebelum subuh itu dahsyatnya luar biasa. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan kalau kita ada umur, ada rezeki, kita setiap minggu mengaji bersama-sama. Ya, ya kalau minggu kan keren ya. Keren sampai jam 6:30 lah. Gak lama-lama itu kadang-kadang cuma 20 menit lah. Ya, karena kebatan lama pasti kesel. Ya, kebatan lama pasti dalam hati ngurungan itu nggak boleh. Ya mendingan pulang. Ya, kesimpulan yang disampaikan, mari sama-sama sebagai muslim kita membangun suatu empati sosial, kesadaran sosial yang baik, terutama mengakhiri Ramadan dengan membangun silaturahmi dan alamiah. Yang kedua, jelas orang yang mematuhi perintah Allah dan Rasul, terutama ibadah untuk melaksanakan silaturahmi ini akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak dan halal, diberikan kita petunjuk di dalam hidup di dunia, dihindari pada segala musibah dan gangguan halangan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertemukan oleh Allah menjadi jalan yang terbaik, sehingga hidup kita menjadi keluarga yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, dan kurang lebih maaf dan saya iri. Allahumma fiqil al-muhtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.